Kurt bukanlah protagonis biasa yang tidak berguna. Dia jauh lebih buruk dari itu. Ya, setidaknya sampai dia menyadari bahwa dia memiliki keterampilan tersembunyi yang luar biasa. Cerita dimulai di sebuah kota kecil yang jauh, di mana seekor monster serigala peringkat es menyerang, dan para penduduk desa menghabiskan tabungan hidup mereka untuk menyewa kelompok petualang demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak berharga. Kelompok ini bernama Flaming Dragon Fang, terdiri dari 3 petualang pemberani, dan, seperti yang bisa ditebak, Kurt si pecundang yang tidak berguna, yang seharusnya tidak ada di sana. Monster itu, tentu saja, memangsa yang lemah terlebih dahulu, dan mendorong Kurt keluar dari medan pertempuran. Dengan tidak adanya lagi penghalang, para pahlawan dengan cepat mengatasi ancaman tersebut, dan menaklukkan binatang buas itu. 3 pahlawan yang kompeten ini adalah Bandana, sang penjaga hutan, Golnova, sang prajurit berapi-api, dan Marley-Fist, sang penyembuh. Tak lama setelah kejadian ini, tim tersebut dikenal sebagai para pahlawan yang menghentikan bencana. Tapi, apa yang dilakukan seorang pecundang tak berdaya di tim para pahlawan? Mungkin Anda bertanya-tanya. Nah, sebenarnya Kurt menangani pekerjaan terberat dari semuanya, mengurus pekerjaan rumah para pahlawan saat mereka pergi menyelamatkan dunia. Pada dasarnya, dia adalah seorang ibu rumah tangga. Misalnya, setiap kali para pahlawan tidak puas dengan makanan, mereka menyuruh Kurt memasak hidangan yang lebih baik untuk mereka. Namun kali ini, Bandana menyebutkan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka makan masakan Kurt, karena pemimpin mereka, Golnova, telah memutuskan untuk memecat si pecundang itu dari kelompok. Ternyata, memiliki keterampilan memasak tidak cukup untuk menjadi bagian dari kelompok terhormat seperti milik mereka, dan Kurt begitu tidak kompeten hingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan slime sendirian. Para pahlawan juga memiliki alasan lain. Mereka ingin menjadi lebih kuat, dan untuk itu mereka perlu merekrut seorang penyihir, karena mereka kekurangan satu dalam kelompok mereka. Namun, karena hukum dunia ini membatasi mereka untuk memiliki lebih dari 4 anggota dalam kelompok, mereka tidak punya pilihan lain selain melepaskan Kurt. Kurt memohon kepada Golnova untuk mempertimbangkan kembali, tetapi malah ditendang di perut. Tidak ada satupun pahlawan yang menunjukkan rasa kasihan padanya. Sebaliknya, mereka menertawakannya. Dan dengan itu, Kurt kini resmi menganggur. Seperti kebanyakan dari kalian yang berkomentar, bro jatuh dan pertama di video saya. Bagaimanapun, tanpa tempat tujuan, Kurt kembali ke kota mencari pekerjaan dan mengunjungi sebuah tempat bernama Hello Workstation. Di sana, dia disambut oleh seorang resepsionis eksentrik yang mengumpulkan informasi pribadinya dan kemudian memberikan tes kemampuan untuk melihat seberapa kuat dia dan apakah dia memiliki bakat tersembunyi. Biasanya, peringkatnya dari SSS hingga D, tetapi ketika hasil Kurt keluar, terungkap bahwa dia mendapatkan nilai G di semua tes yang dia ambil, yang berarti dia sama sekali tidak memiliki keterampilan bertarung. Ini sangat memalukan, tetapi resepsionis itu memberitahu Kurt untuk tidak khawatir, karena dia yakin ada beberapa pekerjaan kerajinan yang bahkan pecundang sepertinya pun mampu melakukannya. Selain itu, ada tes kemampuan lain yang bisa diikuti Kurt, seperti menempa logam atau alkimia, jadi dia mendorong Kurt untuk mencoba itu alih-alih menyerah. Sayangnya, teknisi yang diperlukan untuk tes tersebut sedang istirahat, jadi Kurt harus menunggu hingga minggu depan untuk mengambilnya. Setelah mengetahui bahwa anak itu membutuhkan uang sekarang, resepsionis memutuskan untuk memberinya pekerjaan konstruksi dan mengirimnya ke kota tetangga sebagai pekerja untuk membantu memperbaiki tembok batas kota. Kurt langsung berangkat dan bertemu dengan seorang perekrut yang sangat kecewa karena Workstation mengirimkan anak kurus seperti dia kepadanya. Tetapi karena timnya kekurangan tenaga, dia tidak banyak mengeluh dan memberikan Kurt tugas untuk membuat semen di tanah dan kemudian memperbaiki tembok dengan semen itu. Kurt memutuskan untuk menuangkan mananya untuk memperkuat semen, meskipun perekrut tidak pernah menyebutkan apapun mengenai hal itu, dan mulai bekerja. Perekrut kembali 3 jam kemudian dan sangat terkejut mengetahui bahwa Kurt telah memperbaiki sepertiga dari tembok barat seorang diri. Kurt sama sekali tidak memiliki peralatan, yang membuat perekrut bertanya-tanya bagaimana anak ini melakukannya. Kurt menjelaskan prosesnya, tetapi perekrut masih tidak bisa memahami penjelasannya. Bagaimanapun, karena Kurt cukup pandai dalam hal ini, perekrut memutuskan untuk mempekerjakannya secara permanen dan memberinya sejumlah uang sebagai pembayaran, sambil mengatakan bahwa dia mendapatkan bonus untuk kinerjanya. Ini mendorong Kurt untuk memberikan yang terbaik lagi. Selama 3 hari berikutnya, dia memperbaiki tembok barat dan utara seorang diri, tetapi bukannya terkesan, perekrut malah menjadi kesal dan memecatnya.
Dia menjelaskan bahwa perbaikan tembok dimaksudkan untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang kesulitan secara finansial, dan jika Kurt terus bekerja di sini, tidak akan ada pekerjaan tersisa untuk mereka. Perekrut percaya bahwa Kurt memiliki keterampilan kerja peringkat SS. Jadi dia menyarankan Kurt untuk mencari pekerjaan di ibu kota saja dan mengirimnya pergi dengan pembayaran hari itu. Kurt tidak mengerti apakah umpan balik perekrut itu tulus atau hanya pujian semata, jadi dia pergi ke workstation, mencari petunjuk dari resepsionis. Teknisi masih belum tiba, jadi dia harus menunggu beberapa hari lagi sebelum mendapatkan tes kemampuannya. Namun, kesempatan pekerjaan datang mengetuk dalam bentuk seorang wanita bernama Yulicia yang sangat membutuhkan seorang penambang. Tunggu, apakah itu kamu, Drake? Berhenti bercanda, Kurt mendekati Yulicia, mengklaim bahwa dia dulu menggali di tambang di masa lalu. Yulicia tidak ingin mempekerjakan seorang anak kurus dan tak berdaya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak memiliki cukup uang untuk mempekerjakan seorang kurcaci kekar. Dengan pilihan terbatas, dia memutuskan untuk mempekerjakan Kurt. Saat Kurt pergi bersama Yulicia, resepsionis mengetahui bahwa Kurt dibayar sebanyak 200 koin emas oleh perekrut konstruksi, membuatnya bertanya-tanya bagaimana itu bahkan mungkin terjadi. Kehilangan keseimbangan, dia tersandung ke tumpukan karung pasir yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak mana yang dimiliki seseorang. Rekan kerjanya menjelaskan bahwa semakin banyak mana yang dimiliki seseorang, semakin berat karung-karung ini. Tetapi masalahnya adalah tidak ada yang pernah cukup mampu untuk mengaktifkannya. Jadi dia menganggapnya tidak berguna dan memberitahu resepsionis untuk memindahkannya keluar. Saat resepsionis mencoba mengangkat salah satu karung, dia menyadari bahwa karung itu menjadi lebih berat. Mengingat bahwa Kurt telah mengangkat salah satu dari karung ini sebelumnya, dia menyadari bahwa Kurt memiliki mana yang cukup banyak, bahkan mungkin terlalu banyak. Sementara itu, banyak waktu berlalu saat Kurt dan majikannya, Yulicia, melakukan perjalanan ke pegunungan. Saat matahari terbenam, Yulicia membawa Kurt ke tempat perkemahannya. Hanya ada satu tenda, jadi dia memberitahu Kurt untuk berbagi tenda dengannya untuk malam itu. Tetapi Kurt menolak, mengatakan bahwa dia akan merasa tidak nyaman tinggal bersama wanita cantik sepertinya terlalu lama. Dia bahkan secara halus menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat seseorang seindah dirinya, bahkan setelah berkeliling dunia, membuatnya merona seperti tomat. Dia menganggap bahwa Kurt hanya berusaha untuk memujinya karena dia tidak menganggap dirinya cantik. Mengubah topik, dia memberinya kentang rebus untuk makan malam. Kurt terkejut merasa senang, sudah lama sejak ada yang memasak untuknya, meskipun hanya sekadar merebus kentang. Mereka makan bersama, dan Kurt menjadi semakin bahagia diperlakukan setara, karena anggota kelompoknya yang dulu tidak pernah makan bersamanya. Dia menikmati masakan Yulicia cukup banyak dan memberinya beberapa pujian. Saya rasa ini ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian di dalam tenda. Pada malam itu, Kurt mencoba setiap cara yang dikenal manusia untuk tidur, tetapi gagal tidur sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah Yulicia juga terjaga. Jadi dia berbalik hanya untuk menemukan bahwa Yulicia tertidur nyenyak, dengan harta karunnya terbuka lebar. Kurt terkejut dengan pemandangan itu dan hampir berteriak keras sebelum berhasil mengendalikan emosinya. Dia cepat-cepat bangun sebelum semuanya menjadi tidak terkendali dan bertanya-tanya apakah Yulicia terlalu naif untuk mempercayai seorang asing. Saat dia melangkah keluar, Yulicia membuka matanya, yang berarti dia terjaga sepanjang waktu. Dia kemudian mengungkapkan kepada kita bahwa dia sengaja tidak mengenakan pakaian untuk menguji apakah Kurt adalah tipe pria yang akan mencoba memanfaatkannya. Sekarang setelah dia memastikan bahwa Kurt adalah orang baik, dia bisa menghabiskan seluruh minggu dengannya tanpa khawatir. Dia juga menyebutkan bahwa dia menganggap Kurt lucu, yang membuatnya ingin menggoda dia juga. Nona, apakah Anda yakin ingin mempekerjakan seorang anak di bawah umur dengan huruf O, atau apakah Anda maksud mempekerjakan yang dengan huruf E? Keesokan paginya, Yulicia bangun, keluar dari tenda, dan mendapati Kurt masih tertidur, menyadari bahwa dia menghabiskan malamnya di luar di alam liar. Dia melihat jubahnya tergeletak di dekatnya dengan kancing yang rusak, yang kini sudah diperbaiki, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah mempekerjakan orang yang salah untuk pekerjaan ini, karena Kurt tampaknya terlalu canggung untuk bekerja sebagai penambang. Bagaimanapun, dia membangunkan Kurt, memberitahunya untuk bersiap karena mereka akan kembali menjelajahi gunung. Dia juga menyebutkan bahwa mereka perlu menambang cukup untuk mendapatkan setidaknya 10 emas sebelum minggu ini berakhir. Kurt bertanya apakah dia sudah memutuskan di mana mereka akan menggali, dan dia menjawab bahwa dia belum memutuskan, tetapi lebih memilih lokasi yang dekat dengan tempat perkemahan mereka.
Kurt tidak berpikir menggali secara acak adalah ide yang baik, karena kemungkinan menemukan biji langka atau biji apapun sangat rendah. Sepertinya Yulicia mendapatkan pengetahuan menambangnya dari bermain Minecraft, dan tidak tahu bagaimana cara kerja dunia nyata. Jadi Kurt memberinya pendidikan dan kemudian memutuskan untuk mencari lokasi yang tepat. Setelah mencari di sekitar area, Kurt menemukan sebuah tambang dan mulai menggali. Dalam beberapa menit, dia menemukan sebuah batu yang dia klaim mengandung biji. Dia memecahnya menggunakan sisi belakang palu, mengungkapkan beberapa kristal batu permata di dalamnya. Setiap kristal ini bisa dengan mudah dijual sekitar 3 emas, dan karena sudah ada lebih dari 4 di sini, itu berarti Yulicia sudah mencapai tujuan 10 emasnya untuk minggu ini, tetapi seseorang tidak boleh menolak keberuntungan saat ia datang. Jadi, Yulicia memberitahu Kurt untuk terus menggali. Hanya beberapa jam berlalu sebelum Kurt mengeluarkan setiap kristal batu permata dari tambang. Yulicia menyarankan mereka untuk menjual semuanya, tetapi Kurt tidak setuju, memberitahunya bahwa batu permata ini jauh lebih kecil dari kristal pertama yang dia ambil. Dia percaya akan lebih baik mengubah yang lebih kecil menjadi kristal sihir. Menurut apa yang Yulicia ketahui, ada kurang dari 10 pengrajin sihir di seluruh kerajaan yang mampu membuat kristal sihir, dan bahkan yang terkecil sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk dibuat. Namun Kurt melakukannya seketika, membuat rahang Yulicia terjatuh. Dia menunjukkannya kepada Kurt, tetapi tidak curiga bahwa Kurt memiliki bakat khusus. Dia menganggap pengrajin sihir menggunakan teknik ilahi untuk membuat kristal sihir. Yulicia menyadari bahwa mereka tidak berada pada pemahaman yang sama-sama sekali, tetapi dia tidak repot-repot memberi pendidikan pada orang bodoh, yang jelas itu dan hanya membiarkannya bekerja dengan tenang sepanjang hari. Pada malam hari, Yulicia memutuskan untuk kembali ke kota untuk menukarkan bahan-bahan yang dikumpulkan Kurt. Sementara Kurt menyarankan untuk tetap tinggal di tempat perkemahan karena dia ingin mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga nanti di kota. Yulicia diinterogasi oleh para kesatria karena dia tidak memiliki dokumen yang terverifikasi yang membuktikan dari mana dia mendapatkan kristal sihir itu yang membuatnya terlihat mencurigakan. Tidak ingin membocorkan Kurt, Yulicia memainkan kartu tersembunyinya, menunjukkan sebuah lambang kepada kesatria tersebut, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petualang yang melayani langsung di bawah keluarga kerajaan, padahal sebenarnya dia dulu melayani di bawah mereka. Namun demikian, dia menggunakan hak istimewa ini untuk meyakinkan kesatria agar membiarkannya menggunakan gerbang teleportasi, karena dia ingin mengunjungi ibu kota kerajaan dengan segera. Setibanya di sana, Yulicia mengunjungi sebuah toko untuk menjual kristal sihir dan mengetahui dari penjaga toko bahwa kristal-kristal ini memiliki 10 kali lipat jumlah mana yang biasanya ada di dalamnya, menjadikannya masing-masing bernilai 10 emas. Secara total, Yulicia mendapatkan 500 emas untuk menjual semuanya. Sebelum dia pergi, penjaga toko menasihatinya untuk tidak menjualnya di tempat lain, karena orang lain mungkin akan menipunya. Dia juga bertanya tentang pengrajin yang membuatnya, percaya bahwa seseorang dengan tingkat keterampilan seperti ini seharusnya bekerja langsung untuk kerajaan. Namun, Yulicia, yang tidak ingin mengungkapkan identitas Kurt tanpa izin darinya, menolak untuk menjawab. Penjaga toko tidak mundur dan memerintahkannya sebagai seorang penyihir istana untuk mengungkapkan siapa pengrajin tersebut. Namun Yulicia tetap menolak, jadi penjaga toko memberikan tawaran terakhir kepadanya. Mereka ingin menjadikan Kurt sebagai direktur dan seorang kaun kehormatan untuk kerajaan, meninggalkan Yulicia yang benar-benar bingung. Yulicia terburu-buru ke workstation, memukul meja dengan tangannya, dan menuntut jawaban dari resepsionis. Siapa sih orang ini? Menyalahgunakan wewenangnya, Yulicia menarik informasi masa lalu Kurt dari resepsionis, dan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat bahwa Kurt mendapat peringkat G dalam tes kemampuannya. Namun demikian, dia menyerahkan 500 emas kepada resepsionis, memerintahkannya untuk mendepositkannya ke dalam akun Kurt. Sebelum pergi, dia juga melarangnya untuk mengungkapkan informasi apapun tentang Kurt kepada siapapun. Yulicia kemudian kembali ke tempat perkemahan, hanya untuk menemukan bahwa Kurt entah bagaimana telah mengubah seluruh tempat itu menjadi sebuah rumah pertanian dalam waktu kurang dari sehari. Serius, siapa sih orang ini? Dalam sekejap berikutnya, kita melihat kelompok taring naga berkobar tengah berjuang melawan makhluk raksasa. Golnova meminta untuk disembuhkan setelah menderita luka dalam pertempuran. Tetapi Marlifus benar-benar tidak bisa melakukannya. Sambil menahan serangan dari pohon jahat itu, sang pemimpin bertanya, apakah si pendatang baru tidak bisa menggunakan sihir api?
Tetapi anak laki-laki itu mengeluh bahwa Golnova sendiri yang bilang dia mampu melakukannya. Mendengar pertengkaran itu dari luar, Bandana berpikir dalam hati bahwa kelompok ini sudah tamat. Setelah itu, Kurt terkejut mengetahui bahwa mereka ingin dia menjadi direktur laboratorium teknologi sihir kerajaan, yang berarti dia akan menerima perlakuan bangsawan. Yulicia menjelaskan bahwa orang yang dia minta untuk mengevaluasi kristal sihir adalah seorang penyihir istana kerajaan yang melakukannya sebagai hobi. Dengan demikian, Kurt mengakui bahwa itu tawaran yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dia menolaknya. Dalam hati, dia merenung bahwa dia tidak bisa membayangkan dirinya berada dalam peran yang menempatkannya di atas orang lain, selain merasa tidak enak pada taring naga berkobar. Secara lahiriah, dia berargumen kepada temannya bahwa peran utamanya adalah bekerja di sana, lalu bertanya apakah penjualan kristal itu cukup untuk membayar pajak. Dia menjawab bahwa dia menjualnya dengan harga yang sangat bagus, tetapi bukan dia yang menciptakannya. Faktanya, dia mengambil sedikit emas sebagai biaya penanganan dan menyetorkan sisanya ke akun Kurt. Dia berpikir itu sebenarnya tidak perlu, tetapi Yulicia bersikeras bahwa itu perlu, karena dia akan merasa terlalu bersalah menerima jumlah uang sebesar itu. Bagaimanapun, wanita itu berencana untuk terus menambang dan mengandalkan pemuda itu untuk mendukungnya dalam hal ini. Dan Kurt langsung bersemangat, terutama karena dia menemukan sesuatu yang tampaknya merupakan urat mineral yang menjanjikan kemarin. Namun, sang atasan khawatir tentang berapa jam dia beristirahat, dan dia memberitahunya bahwa dia tidur selama 6 jam. Dengan heran, karena dia membangun rumah sendirian dan tidur begitu sedikit, Kurt malah berpikir bahwa dia kesal karena dia tidur terlalu lama. Mengingat dulu dia hanya tidur 4 jam sehari bersama taring naga berkobar. Oleh karena itu, dia berjanji akan menebus tidur berlebihan itu. Setelah percakapan mereka, Kurt membawa wanita itu ke sebuah area yang dia yakini cocok untuk ditambang. Yulicia mengaku bahwa dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan topografi gunung, pasti ada deposit mineral di bawahnya, tetapi Yulicia tidak boleh menggali lebih dalam dari 50 meter. Dia mengira mereka akan menggali bersama, jadi pegawai itu menjelaskan bahwa dia berencana untuk menggali di sekitar area tempat dia menemukan kristal besar itu kemarin. Beberapa jam kemudian, sang atasan menemukan topas yang sangat berharga dan berteriak kegirangan, memperkirakan bahwa nilainya sekitar 3 koin emas, terutama karena Kurt akan mengubahnya menjadi kristal sihir secara gratis jika dia memintanya, yang akan membantunya mencapai targetnya. Dengan pemikiran itu, dia merasakan percikan gairah terhadap si penambang, tetapi dengan cepat menegur dirinya sendiri untuk menyingkirkan perasaan itu. Dengan senyum terpampang di wajahnya, Yulicia mengikuti Kurt, membayangkan bahwa saat ini dia pasti sudah membuat seluruh terowongan tambang. Dan memang, anak itu benar-benar telah membangun sebuah tambang sementara itu. Yulicia masuk dan memperhatikan kecerahan yang berlebihan, lalu bertanya-tanya apakah mereka tidak memerlukan lentera karena lumut yang bersinar. Bagaimanapun, dia panik saat menyadari bahwa terowongan itu sangat besar dengan cara yang tidak masuk akal, dan seharusnya tidak mungkin bagi anak itu untuk membuka terowongan sebesar itu dalam waktu sesingkat ini. Saat itu juga, anak yang disebutkan tiba dan mengeluh bahwa semua yang dia gali hanyalah batu-batu yang tidak berguna, bersama dengan fragmen kecil dari mineral yang sedang dia cari. Yulicia melihat batu-batu yang tidak berguna itu, tetapi mengakui bahwa mereka sebenarnya terlihat cukup indah. Kurt setuju, tetapi karena jumlahnya banyak, batu-batu mithril itu tidak memiliki banyak nilai. Mendengar nama itu, sang atasan tidak percaya karena mithril tidak hanya lebih berharga daripada emas, tetapi bahkan lebih mahal dari platinum. Dengan rasa penasaran, Kurt menyebutkan bahwa benda ini begitu umum di desa asalnya, sampai-sampai orang-orang membuangnya. Terkejut, Yulicia bertanya mineral apa yang sebenarnya sedang dia cari, dan dia menjawab bahwa itu adalah orichalcum. Wanita itu teringat bahwa ini adalah mineral legendaris yang dikenal sebagai logam para dewa, dan dia bahkan tidak tahu bahwa itu ada di gunung ini. Sambil memegang sebuah sampel, Kurt menyebutkan bahwa benda ini bisa diekstraksi di mana saja, tetapi hanya jika kamu bisa menggali sangat dalam ke dalam tanah. Kini bingung harus berpikir apa. Wanita itu bertanya apakah pria ini benar-benar berhasil menggali sedalam itu dalam waktu 8 jam, lalu kembali ke permukaan. Dan dia menjawab seolah itu adalah hal paling sederhana di dunia. Dan bukan hanya membuka lubang, dia juga menutupnya karena terlalu berbahaya jika dibiarkan terbuka. Setelah itu, dia mengamati lingkungan sekitar dengan saksama dan mencatat bahwa pegawai itu telah menyeberangi seluruh gunung dengan terowongannya.
Akhirnya, 2 hari kemudian, Kurt selesai menambang dan kembali ke Samala bersama Yulicia, dan terowongan yang dia buka mampu menghubungkan kota ini dengan kota milik Lord Takon. Oleh karena itu, Yulicia mengizinkan para anggota serikat pedagang untuk menggunakannya dengan imbalan biaya pemeliharaan, dan wanita itu akan dapat menutupi pajak dengan uang ini. Pada suatu saat berjalan di jalan, Kurt didatangi oleh Bandana, yang memberitahunya bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari taring naga berkobar. Setelah beberapa hal terjadi, dia mengingat bahwa suatu hari, Gulnova makan di sebuah restoran populer dan pergi tanpa membayar tagihan, karena menurutnya makanannya sangat buruk. Saat dia bertemu Bandana di jalan, dia ingin tahu apakah mereka masih memiliki daging asap yang dibuat Kurt, tetapi dia ingat bahwa pemimpin tim memakan semuanya. Mendengar hal itu, pria itu mengacungkan pedangnya ke arah bawahannya dan memerintahkannya untuk membawa anak itu kembali, dan bahwa tidak masalah jika harus melukainya sedikit kalau dia menolak untuk memasak. Dengan tenang, Bandana meyakinkan bahwa dia akan melakukan apa yang dia bisa dan, menggunakan kecepatannya, dia meminjam kristal teleportasi dari bos tanpa meminta izin. Setelah keluar dari gang tempat dia menemukan Gulnova, dia melihat para penjaga sedang mencarinya karena masalah di restoran itu, dan berpikir bahwa Marlifus beruntung telah dipanggil oleh gereja. Pada akhirnya, dia memang benar. Kelompok itu akhirnya hancur, dan Bandana memutuskan untuk mengunjungi pemimpinnya hanya jika dia sedang ingin. Merenungkan hal itu, Bandana memutuskan untuk mengesampingkan semua kekacauan ini dan hanya mengatakan bahwa dia diberhentikan, karena dia juga tidak ingin target pengamatannya ikut terlibat dalam masalah ini. Mendengar hal itu, Kurt menyesal karena tidak bisa kembali ke taring naga saat ini. Bagaimanapun, dia sangat mengagumi Gulnova dan merasa sangat berutang budi padanya. Akhirnya, Bandana menyebutkan bahwa dia mengenal seseorang dari sebuah bengkel yang membutuhkan bantuan. Menurutnya, hanya ada 15 Eitlier Meister yang memiliki izin resmi di negara ini, dan salah satu tokoh penting itu sedang mengalami masalah. Akan sangat membantu jika Kurt bisa memberikan bantuan. Terkejut dan senang karena dianggap berguna, pemuda itu langsung setuju untuk membantu, dan wanita itu memberinya alamat, membuatnya langsung berlari menuju lokasi tersebut. Ditinggal sendirian, Bandana berpikir bahwa menjadi murid dari Sang Resi Agung bukanlah tugas yang mudah. Dalam perjalanannya menuju misi, Kurt teringat bahwa bengkel-bengkel yang dikenal sebagai Eitlier adalah fasilitas yang terutama memproduksi dan menjual obat-obatan, pedang sihir, perangkat sihir, dan barang-barang sejenis lainnya. Kepala dari Eitlier yang memiliki izin resmi dikenal sebagai Eitlier Meister dan diberi wewenang untuk mengembangkan semua hal tersebut, serta diperlakukan setara dengan seorang Viscount dalam hal status. Sejujurnya, anak itu sama sekali tidak tahu bahwa orang seperti itu ada di kota ini. Tak lama kemudian, dia tiba di alamat yang tertulis di kertas yang diberikan Bandana padanya. Rumah itu tampak cukup biasa, tetapi ada papan nama bertuliskan Eitlier Ophelia. Saat dia mengetuk, seorang gadis yang sangat muda, pasti terlalu muda untuk dianggap sebagai seorang master, membukakan pintu. Melihat wajah manusia yang terkejut, gadis itu mengira dia bereaksi seperti itu karena belum terbiasa berurusan dengan elf. Jadi anak laki-laki itu menjelaskan bahwa bukan itu alasannya dan bertanya apakah dia adalah master dari Eitlier tersebut. Dia mengatakan bahwa dia hanyalah Michelle Lalkada, asisten sang bos. Kurt mengatakan bahwa dia datang untuk membantu atas rekomendasi Nona Bandana, dan sang asisten, yang senang akhirnya mendapat bantuan, langsung menariknya masuk. Saat sampai di tempat yang menjadi sumber masalah, Kurt mencubit hidungnya karena bau busuk yang menyengat. Ternyata mereka butuh seseorang untuk membersihkan dapur, dan Kurt meringis pahit saat menyadari bahwa dirinya tidak dianggap cukup berguna untuk membantu langsung di Eitlier. Kemudian, Michelle dipanggil oleh bosnya, meninggalkan anak itu sendirian dengan kekacauan itu. Tanpa ragu, dia menepuk dadanya, mengenakan celemek, dan membersihkan seluruh kekacauan dalam 30 menit. Bingung harus berbuat apa selanjutnya, dia mengikuti jalan yang dilalui Michelle dan mengejarnya, sampai akhirnya dia mengetuk sebuah pintu dan mendapat izin untuk masuk. Tetapi di dalamnya ada seorang gadis yang mengenakan pakaian yang kurang pantas. Bingung, gadis itu bertanya siapa dia, dan Kurt memperkenalkan dirinya dengan gugup, sambil meminta maaf karena masuk dalam situasi seperti ini. Tanpa terlalu memedulikannya, wanita itu memberitahunya bahwa Lady Ophelia telah pergi ke ruang bawah tanah. Saat itu juga, Kurt melihat tanda kutukan di perut gadis itu dan meminta izin untuk melihatnya lebih dekat. Dengan izinnya, dia menyentuh tanda itu,
dan menyadari bahwa gadis itu tidak merasakan sakit, kemungkinan karena kutukan itu sudah begitu banyak menggerogoti dirinya hingga dia hampir tidak merasakannya lagi. Setidaknya, perutnya masih berfungsi karena terdengar suara keroncongan yang mengerikan. Oleh karena itu, Kurt menawarkan untuk menyiapkan makanan ringan untuknya. Setibanya di dapur, dia baru sadar bahwa dia tadi menyentuh tubuh wanita yang tidak mengenakan pakaian dan langsung memerah, dan karena teralihkan, dia tersandung bangku di tengah jalan dan jatuh tersungkur. Sementara itu, Yulicia sedang dalam pertemuan dengan temannya dari istana, ingin tahu berapa nilai yang akan diberikan. Gadis berambut ungu itu menawarkan 50.000 koin emas untuk Mithril dan Aurichalcum, yang membuat sang pengusaha berkeringat karena jumlah uang yang disebutkan. Dia mempertanyakan apa yang Mimiko pikir akan terjadi jika mereka mengetahui keberadaan Kurt, dan Mimiko dengan blak-blakan menjawab bahwa anak itu bisa dengan mudah diculik atau bahkan dibunuh. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana anak semonster itu bisa tetap anonim selama ini. Yulicia menyebutkan bahwa dia dipecat dari taring naga berkobar, yang mengingatkan Mimiko bahwa pemimpin kelompok itu sedang dicari oleh pihak berwenang. Dia ingin tahu apa yang direncanakan temannya untuk dilakukan terhadap anak itu mulai sekarang, dan Yulicia berharap bisa menempatkannya dalam posisi sebagai atelier meister, karena membatasi tindakannya akan lebih baik daripada membiarkannya terlalu menonjol. Selain itu, dia sendiri ingin dipekerjakan sebagai pengawal, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuat anak itu menerimanya, karena anak itu sama sekali tidak menyadari kemampuan aslinya. Berbicara soal anak itu, Kurt sedang dengan tenang menyiapkan makanan sampai dia menyadari kedatangan Michelle bersama seorang wanita tinggi, dan keduanya terkesan dengan kebersihan dapur. Dia bertanya, apakah dia adalah Lady Ophelia, dan wanita itu mengiyakan. Anak itu meminta maaf karena telah menggunakan dapur tanpa izin untuk membuat bubur ini, sambil menjelaskan bahwa ada seorang gadis di ruang belakang yang sedang kelaparan. Terkejut karena dia telah bertemu dengan gadis itu, sang master menegaskan bahwa anak itu tidak boleh membicarakannya kepada siapapun, dan Kurt berjanji untuk diam. Dengan demikian, Ophelia memberinya sejumlah uang yang cukup besar atas jasanya hari ini dan memintanya untuk kembali besok pada waktu yang sama. Saat Kurt pergi, sang master menyesal telah membiarkan gadis itu berhubungan dengan orang asing, karena dia harus melakukan segalanya untuk mencegah kutukan itu semakin parah. Kemudian, Ophelia pergi ke kamar gadis tersebut sambil membawa makanan dan memintanya untuk tidak membuka tirai seperti yang sedang dia lakukan saat itu juga, karena seseorang mungkin bisa melihatnya. Saat menyadari bahwa pakaian gadis muda itu terlalu longgar, sang master berlutut untuk melihat bagaimana dia bisa menyesuaikan pijamannya, sampai dia mendengar suara perut gadis itu yang keroncongan keras, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berdiri untuk memeriksa apakah makanannya beracun. Tetapi gadis muda itu merasa itu tidak perlu. Karena jika memang anak laki-laki itu yang membuatnya, intuisinya mengatakan bahwa dia memiliki hati yang baik dan tidak akan menyakiti siapapun. Dia memutuskan bahwa dirinya sudah hancur karena kutukan ini dan tidak perlu ada racun untuk mengakhiri dirinya pada titik ini. Ngomong-ngomong soal itu, karena tidak tahu siapa yang telah melemparkan kutukan ini padanya, gadis itu mengaku bahwa dia menghabiskan hidupnya dengan mencurigai semua orang, tetapi hari ini, setidaknya, dia ingin mempercayai seseorang sampai akhir. Setelah mengatakan itu, dia mencium aroma bubur yang harum dan membayangkan bahwa si koki pasti menambahkan beberapa herbal. Dengan suapan pertama, dia langsung jatuh cinta pada rasanya dan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Melihat bahwa semuanya baik-baik saja, Ophelia merasa lega dan berjalan menuju pintu, sampai gadis kecil itu mulai tersedak dan jatuh ke lantai. Mengira makanannya memang beracun, Ophelia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena telah ceroboh. Sambil merasakan kebencian yang mendalam terhadap Kurt, sang nyonya buru-buru pergi untuk mengambil penawar. Tetapi Liz bangkit dan mengaku bahwa entah kenapa dia merasa telah sembuh. Memang tanda kutukan itu telah lenyap sepenuhnya, yang membuat Ophelia sangat kebingungan. Tanpa menunda, seorang pria berjubah hitam mengeluh kepada atasannya, karena kutukan itu telah terpecahkan dan berjanji akan merumuskannya ulang. Namun, atasannya mengatakan bahwa mereka tidak akan menunggu hal itu dan telah memutuskan untuk menggunakan cara lain. Bagaimanapun juga, Lady Liselot harus mati dengan cara apapun. Di tengah semua ini, Ophelia mengunjungi Mimiko mengingat situasinya yang genting dan memperhatikan kehadiran Yulicia, mantan petualang dari keluarga kerajaan. Lady Liselot melepas tudungnya, dan Yulicia serta Mimiko segera berlutut di hadapan kehadiran mulia sang putri ketiga. Mimiko mengira bahwa dia sedang sakit,
Tetapi Ophelia menjelaskan bahwa sang putri telah dikutuk oleh seseorang yang ingin mengambil nyawanya karena Liz adalah satu-satunya putri yang lahir dari pernikahan antara Yang Mulia Raja dan Putri Françoise, wanita dari timur yang dinikahinya, dari Kekaisaran Gurumaku. Karena itu, keberadaan Liselot adalah simbol perdamaian antara kedua bangsa ini. Ulysses menyimpulkan dari hal ini bahwa ada seseorang yang ingin menghancurkan hubungan damai tersebut, dan Ophelia menambahkan bahwa dengan berakhirnya perang bangsa mereka melawan negara utara, tentu ada orang-orang yang ingin memprovokasi konflik baru. Mimiko memberikan pelukan penuh kegembiraan saat melihat sang putri dalam keadaan baik, dan Liz berharap bisa mengandalkan bantuan teman-temannya untuk menemukan siapa yang telah melemparkan kutukan padanya. Mengenai hal ini, Mimiko meyakinkan bahwa kesetiaannya hanya kepada sang putri dan almarhumah Yang Mulia Françoise. Setelah mengatakan itu, dia terkejut bahwa Liz berhasil mematahkan kutukan sekuat itu, dan sang bangsawan dengan gembira berbagi bahwa semuanya berkat seorang pria bernama Kurt, yang membuat Mimiko dan Ulysses terkejut. Meskipun hal itu tidak bisa dikesampingkan dari perhitungan, Ulysses tetap tidak bisa percaya bahwa bubur sederhana buatan Kurt cukup untuk mematahkan kutukan kuat Putri Liselot. Fakta bahwa Kurt terlibat dalam semua ini dalam waktu kurang dari sehari. Sejak mereka berpisah membuat Ulysses semakin terkejut. Berlanjut, Mimiko sedang mengawasi beberapa tersangka yang dia yakini mungkin berada di balik rencana pembunuhan Putri Liselot. Karena serangannya datang dalam bentuk kutukan, Mimiko menyimpulkan bahwa pelakunya pasti seseorang yang mampu mengacaukan segel anti kutukan yang ditempatkan di seluruh istana kerajaan. Dan menurut informasi orang dalam yang ia miliki, ada 3 orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Tersangka pertama adalah Sanova Riskats, jenderal pertama pasukan ekspedisi kerajaan. Yang kedua adalah seorang pria yang terlihat seperti hidupnya hanya bergantung pada McDonald's, Tristan Manov, uskup gereja Polandia. Dan yang terakhir, tersangka ketiga adalah Isadora Arkmama, ratu ketiga kerajaan. Ophelia mengungkapkan pendapatnya tentang Tristan, menyarankan bahwa jika dialah pelakunya, mungkin dia telah menggunakan para pengikut fanatiknya untuk mengacaukan segel di kamar Liselot. Di sisi lain, Liselot mencurigai ibu tirinya, sang ratu ketiga, dengan alasan bahwa ia bebas berkeliaran di istana kapan saja dan bisa dengan mudah masuk tanpa terdeteksi. Namun, tidak satupun dari mereka mencurigai Jenderal Sanova, karena dia tidak memiliki kemampuan sihir. Tapi Ulysses tidak setuju, menunjuk bahwa Sanova memiliki hubungan erat dengan Guild Pencuri, kelompok yang dikenal karena kemampuannya mengumpulkan informasi orang dalam. Dia bisa saja menggunakan bantuan mereka untuk mengacaukan segel, dan tidak ada cara pasti untuk mempersempit tersangka. Ophelia menyarankan mereka menjebak pelaku dengan membuat Delapanir palsu, sebuah bengkel yang akan dijalankan oleh seorang Mister Delapanir palsu. Ternyata, Liselot baru saja berumur 15 tahun, yang di dunia ini berarti dia sudah dianggap sebagai orang dewasa. Menurut tradisi, dia sekarang harus meninggalkan istana untuk menjalani pelatihan selama 1 tahun. Jadi, Ophelia berencana mengirimnya ke Delapanir palsu ini, dan mereka akan menyebarkan informasi secara publik bahwa dia akan berlatih di sana. Akhirnya, pelaku akan mencoba menyakitinya lagi. Tetapi sebelum mereka bisa bertindak, mereka perlu mengumpulkan informasi tentang Meister Delapanir tersebut. Untuk mencegah hal itu, mereka membutuhkan seseorang yang pada dasarnya tidak ada, seseorang yang tidak diketahui siapapun. Dengan cara ini, pelaku akan dipaksa untuk menggali lebih dalam, mencoba berulang kali untuk mencari tahu tentang sang Meister. Dalam prosesnya, mereka pasti akan meninggalkan jejak, petunjuk yang bisa digunakan Ophelia, dan yang lainnya untuk mengidentifikasi mereka. Satu-satunya masalah sekarang adalah siapa yang harus mereka pilih untuk berperan sebagai Meister Actlier. Ulysses sudah memiliki pria yang sempurna dalam pikirannya. Dia menunjukkan kepada Ophelia kristal sihir kelas atas yang dibuat oleh Kurt, yang langsung membuat semua orang sadar bahwa dia bukan hanya cocok untuk peran tersebut, tapi malah terlalu berkualitas. Keesokan harinya, Kurt menuju bengkel milik Ophelia, hanya untuk mendapati bahwa tempat itu tutup karena suatu alasan. Tak lama kemudian, Michelle datang dan memberitahunya bahwa gurunya, Ophelia, bersama sang putri, pergi sejak kemarin. Dia menyarankan Kurt untuk kembali keesokan harinya. Kurt, si pecundang rendah diri yang tak punya rasa percaya diri itu, langsung mengira bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang membuat Ophelia menutup bengkelnya. Dan meskipun secara teknis dia tidak sepenuhnya salah, alasan sebenarnya tidak persis seperti yang ia pikirkan. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Kurt pergi ke sebuah restoran di mana ia mendengar sekelompok petualang sedang membahas dilema yang mereka alami. Mereka menerima sebuah misi yang membutuhkan seorang porter,
yang tidak mereka miliki, dan mereka tidak bisa membatalkan misi itu karena tidak punya uang untuk membayar biaya pembatalannya. Putus asa mencari pekerjaan, Kurt mendekati kelompok itu dan menawarkan diri menjadi porter mereka, sambil memperingatkan dari awal bahwa dia sangat buruk dalam bertarung. Sina, gadis dalam kelompok itu, langsung menolak si bocah lemah ini begitu melihatnya, mengatakan bahwa dia tidak cocok menjadi porter. Tapi kakak laki-lakinya Kans, pria dengan perlengkapan berat, memutuskan untuk memberi Kurt kesempatan dan menjelaskan lebih lanjut tentang pekerjaannya. Ternyata, mereka berencana memburu golem besi, monster yang beratnya lebih dari 200 kg. Jadi ya, mereka butuh seseorang dengan kekuatan fisik yang luar biasa untuk membawa beban sebesar itu sebagai porter. Kurt mengklaim bahwa dia bisa menangani beban tersebut tanpa masalah. Dan, untuk membuktikannya, dengan santai mengangkat Danzo si samurai dan Kane si tank, seolah mereka hanyalah karung tepung. Serius? Dan orang ini bilang dia buruk dalam bertarung? Bro ini secara harfiah bisa mengangkat monster dan melemparnya ke langit. Bagaimanapun juga, demonstrasinya membuat para pengunjung restoran bertepuk tangan dan memberinya pekerjaan sebagai porter. Tak lama setelah itu, kelompok tersebut berangkat, dan dalam perjalanan, Kurt diperkenalkan secara resmi kepada semua orang. Interaksi mereka yang ramah dan tulus membuatnya terkejut dalam cara yang menyenangkan. Dia belum pernah diperlakukan sehangat ini sebelumnya, dan hal itu memotivasinya untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Akhirnya mereka sampai di area tempat tinggal para golem besi. Namun sebelum sesuatu yang serius terjadi, Kurt menginjak seekor slime, dan reaksinya menjerit seperti balita yang pertama kali melihat film horor. Chena menyuruhnya untuk berhenti bereaksi berlebihan dan langsung menusuk inti slime itu. Tapi akurasi Kurt, karena tidak ada kata lain yang lebih tepat, benar-benar kacau. Sampai-sampai dia malah menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Hal ini membuat Chena menyadari bahwa pria ini tidak hanya buruk dalam bertarung, tapi benar-benar parah. Dia menghabisi slime itu untuknya, tapi yang mengejutkan, dia tidak marah. Begitu juga Danzo dan Kans. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih waspada, jelas-jelas siap melindunginya dari bahaya. Kurt tidak bisa percaya bahwa dia tidak dimarahi atau dipukul karena membuat kesalahan, dan perlahan-lahan, dia mulai menyadari bahwa mungkin kelompoknya yang sebelumnya memang terdiri dari orang-orang yang buruk. Bagaimanapun, mereka melanjutkan ke dalam sarang para golem. Chena menyebar lumut bercahaya di sekeliling untuk menerangi tempat itu. Kurt menemukan kotoran goblin di dekat situ, yang berarti gua itu bukan hanya rumah bagi golem, ada goblin yang mengintai juga. Kans mengatakan kepada Kurt untuk tidak khawatir, karena mereka bisa menangani beberapa goblin tanpa masalah. Mereka masuk lebih dalam ke dalam gua, yang mulai terlihat semakin seperti sebuah dungeon. Kurt menyadari ada sesuatu yang aneh dengan dinding-dindingnya, tapi sebelum dia bisa menyelidikinya, seekor goblin muncul. Danzo langsung menebasnya dengan presisi seorang samurai, tapi suara itu menarik seluruh gerombolan goblin ke arah mereka. Chena menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menang dalam pertempuran langsung, pilihan terbaik mereka adalah melarikan diri. Namun saat mereka panik, Kurt, yang sedang memeriksa dinding, menemukan sebuah lorong rahasia. Dia segera memberitahu kelompoknya, dan dia serta Chena berlari masuk ke dalamnya. Tepat setelah mereka masuk, Chena menutup pintu, meninggalkan Kans dan Danzo di sisi lain. Keduanya telah memutuskan untuk tetap tinggal dan menahan serangan para goblin, agar Kurt dan Sina bisa melarikan diri. Sina terus berusaha mencari jalan keluar bagi mereka, tetapi dia mendengar suara Danzo dan Kan, yang mengatakan bahwa goblin di sana terlalu banyak, dan tidak mungkin mereka bisa melarikan diri sambil melindungi yang lain. Kan berteriak agar mereka segera pergi. Tidak diragukan lagi bahwa Kurt tahu dirinya lemah secara fisik, namun dia tidak menganggap dirinya pengecut. Dia berteriak dan berkata bahwa mereka harus mengizinkannya ikut bertarung. Tapi Sina menatapnya dengan ekspresi tidak percaya, mengingatkannya bahwa melawan slime saja dia tidak bisa. Apa gunanya dia tetap tinggal kalau hanya akan membuat mereka kalah dalam pertarungan? Dia merasa putus asa sebagai orang bodoh yang biasanya meremehkan dirinya sendiri. Hal ini benar-benar membuatnya merasa semakin rendah. Ya, bukan berarti Sina salah. Mereka baru saja membantunya membunuh slime beberapa menit yang lalu. Dia mendengar percakapan Danzo dan Kan yang mengatakan bahwa, bahkan jika mereka mati, mereka tahu bahwa mereka mati saat melindungi orang lain. Hal ini membuatnya merasa senang. Maksudku, seseorang menganggapnya teman, dan mereka rela mati demi melindunginya. Dia bertanya-tanya kenapa mereka menganggapnya teman, dan dia merasa bahagia karenanya. Sina mencoba mencari jalan keluar melalui dinding, dan saat dia menyemprotkan sihirnya, muncul 3 golem naga besi yang berbeda. Dia langsung jatuh terduduk. Apakah ini berarti kita semua akan mati di sini? Sementara mereka berada di ambang kematian, Lislot dan Yelitia sedang mencarinya.
Lislot di pihaknya merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan pria yang telah memberinya hidupnya kembali. Dan mereka pun masuk ke dalam guild. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mengikuti tim keamanan untuk bertarung. Yelitia tahu bahwa gunung yang mereka masuki dipenuhi dengan banyak goblin dan kemungkinan bertahan hidup di sana sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Dia mengatakan pada Lislot untuk tetap tinggal dan membiarkannya pergi mencarinya, tapi Lislot menolak. Kenapa dia harus melewatkan kesempatan menjadi penyelamat bagi seseorang yang juga pernah menyelamatkannya? Dia berlari bersama Yelitia menuju gunung itu, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkah, demi menemukan di mana tepatnya dia berada di gunung. Ketika jejak di bebatuan itu berhenti, dia menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk melacak aroma Kurt di gunung itu. Hal ini membuat Yulitia hanya memikirkan satu hal, bahwa Lislot mengenali aromanya. Apakah itu berarti mereka cukup dekat satu sama lain? Aku tidak bisa mengatakan dia salah. Dia pernah melihat tubuh telanjangnya. Sementara kedua gadis itu terus mencari mereka. Senior tetap terbaring di lantai, mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ucapan semacam itu yang hanya keluar saat seseorang tahu kematiannya sudah dekat. Dia meminta maaf kepada Kurt karena telah menyeretnya ke dalam petualangan ini. Namun Kurt bertanya-tanya, kenapa dia begitu emosional? Dia mengatakan padanya bahwa itu bukan hal besar dan mereka bisa saja menyingkirkan rintangan dan pergi. Menyingkirkan jalan yang mana? Dengan golem Goelm yang mengintai? Tanpa menjawabnya, dia langsung bertindak. Dengan kemampuannya, dia menghantam ekor golem pertama. Lalu bagian punggungnya, dan wow, golem itu tumbang. Aku bisa membayangkan apa yang dipikirkan senior saat itu. Bukankah ini anak yang dulu harus kubantu membunuh slime? Dengan satu belati, dia menghabisi semuanya. Saat senior menyatakan keterkejutannya sambil duduk tertegun di lantai, dia menepisnya dan mengatakan itu bukanlah prestasi besar. Dia hanya terbiasa membunuh mereka karena dia biasa menambang di sekitar mereka. Anak ini bukan hanya bodoh, tapi sepertinya juga sangat kurang rasa percaya diri. Ya, meskipun dia tidak menyadari nilainya sendiri, dia sangat menyadari nilai orang lain. Di tengah keterkejutan senior, Eulicia menendang dinding dan masuk. Aku yakin dia berharap bisa menjadi penyelamat mereka. Tapi bagaimana mungkin dia menyelamatkan seseorang yang sudah menyelamatkan dirinya sendiri? Dia memandangi mereka dengan kagum saat senior menceritakan semua yang telah terjadi. Kurt keluar dari tumpukan golem mati, memeluk Eulicia erat dan memohon padanya untuk menyelamatkan Danzo dan Kans. Dia mengatakan satu-satunya alasan mereka terjebak dalam kekacauan itu adalah karena dirinya tidak berguna. Jika dia adalah definisi dari orang yang tidak berguna, maka mungkin aku juga ingin menjadi tidak berguna. Melihat semua yang telah ia lakukan, Eulicia teringat pada mitos tentang seorang petualang peringkat S tertentu. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah petualang yang selama ini mereka tunggu. Lislot juga tiba di sana, dan wajahnya langsung bersinar hanya karena melihatnya. Mereka meyakinkan Kurt bahwa Danzo dan Kans baik-baik saja, dan dia tidak perlu khawatir lagi. Seluruh tim pun berkumpul, dan Danzo serta Kans mengucapkan terima kasih kepada Eulicia karena telah datang menyelamatkan mereka. Eulicia mengungkapkan niat sebenarnya. Dia berniat membuka sebuah atelier baru, dan dia ingin Kurt bekerja bersamanya. Dia tahu bahwa Kurt tidak akan percaya bahwa dia cukup hebat dan mungkin akan menolak tawaran itu. Jadi dia segera menambahkan bahwa Kurt direkomendasikan oleh Ophelia. Kurt merasa senang untuk menerima tawaran itu, tetapi dia tidak ingin meninggalkan tim barunya yang telah ia ikuti. Teriakan Kant membawanya kembali ke kenyataan. Kant bertanya, kenapa dia akan meninggalkan kesempatan luar biasa itu hanya untuk tetap bersama mereka. Melihat bahwa Kurt merasa dekat dengan timnya, Eulicia pun menawarkan kesempatan kepada yang lain untuk ikut bergabung di atelier juga. Sebelum pergi, dia memberitahu Kurt bahwa dia belum pernah mengukur kemampuannya, dan karena dia akan bergabung dengan atelier, mereka harus mengukur kemampuannya terlebih dahulu. Sementara tim Sakura pergi untuk merayakan penunjukan baru mereka, Kurt bertemu dengan Mimiko untuk pengujiannya. Mimiko sangat senang menjadi orang yang mengujinya, dan dia mengungkapkan kegembiraannya itu. Setelah tes berakhir, Eulicia datang untuk menanyakan hasilnya. Sejujurnya, aku juga sangat penasaran mendengar hasilnya. Dan ya, hasilnya persis seperti yang semua orang pikirkan. Sementara hasil normal menunjukkan bahwa dia berada di peringkat B dalam memasak, bersih-bersih, dan menambang, serta peringkat C dalam keterampilan lainnya. Peringkat Hello World yang menunjukkan peringkat petualang mengungkapkan peringkat aslinya. Dia adalah peringkat SSS dalam semua keterampilan dan kekuatan. Bahkan, dalam sihir, peringkatnya lebih tinggi daripada Mimiko. Mimiko mengakui bahwa jika orang lain mendengar tentang kemampuannya, dia bisa berada dalam bahaya. Dia bahkan bisa dibunuh. Jadi sebaiknya mereka menyembunyikan ini dari semua orang. Aku rasa mereka tidak perlu terlalu khawatir.
karena bahkan si bocah bodoh itu sendiri tidak menyadari betapa kuatnya dirinya. Meskipun begitu, Kershel mendengar hasil luar biasa ini dan segera menutup telinganya rapat-rapat. Jangan sampai terdengar bahwa dia mengetahui informasi yang begitu mematikan. Aku sangat bersemangat melihat apa yang akan terjadi di masa depan untuk Kurt. Semoga suatu hari nanti dia bisa menyadari kemampuannya sendiri.